perkenalkan nama saya Juan Marcel Stefanus Walangitan, mahasiswa program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka Jakarta. Pada video ini, saya akan mempraktikkan perintah-perintah dasar jaringan menggunakan command prompt sesuai dengan instruksi pada tugas 2. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan beberapa perintah dasar yang sering digunakan di command prompt untuk memeriksa dan mengelola koneksi jaringan. Perintah-perintah yang akan saya bahas meliputi yaitu cd, cls, cldl slash question mark, dir slash tanda tanya, ipconfig, ipconfig all, dan 20 komen yang ada di soal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dalam command prompt atau bisa disebut CMD. Mari kita mulai dengan perintah pertama, yaitu cd. Perintah ini digunakan untuk directory di command prompt. Bisa contoh, kita buka, kita kecilkan dulu. Oke, seperti ini. Di sini direktorinya C, user HP. Kita cd itu untuk memindahkan direktor. Kita coba kita buat dulu sebentar, kita cut. Oke, di sini saya pakai window PowerShell sama dengan command prompt. Di sini kita sudah pindah dari direktor D kuliah 2024-7 jaringan komputer. Jadi ini untuk mengubah direktori dari jaringan, kita ubah ke, saya punya folder tugas 2, kita ubah menjadi. Oke, selanjutnya yang ke nomor 2, CLS. CLS perintah untuk memodifikasikan layar di command prompt. Jadi yang ada di command prompt ini akan hilang. Ya, seperti itu. Lanjut lagi. CLS slash tanda tanya menampilkan bantuan dan informasi terkait penggunaan perintah CLS. Kita mulai. Oke, yang nomor 3 ada CLS slash tanda tanya. Ini sama aja sih, tapi di sini pasti akan memunculkan satu opsi karena CLS itu hanya membersihkan layar command prompt. Jadi ya kita coba. Sama aja kan? Saya ubah. Lanjut. Directory slash menampilkan bantuan informasi tentang perintah dir yang digunakan untuk melihat daftar file dan folder directory saat ini. Karena di sini ada directory, jadi dia tidak muncul. Nah, kalau ini baru muncul. Jadi untuk penulisannya tidak dipisah harus sambung. Karena dir tidak ada, jadi tidak muncul. Kita cls. Lanjut ke ipconfig. Menampilkan informasi konfigurasi jaringan seperti IP and gateway. Sudah terlihat?
Ini harus disensor sebenarnya. Lanjut. ipconfig/all menampilkan informasi detail konfigurasi jaringan termasuk MAC, address, and DNS. Nah, seperti ini. ipconfig slash tanda tanya menampilkan bantuan perintah ipconfig. Jadi menampilkan apa aja yang perintah-perintah yang ada di ipconfig. Nah, ada banyak, ada all, release, release 6, renew 6, push DNS, register DNS, display, dan lain-lain. Juga ada contohnya kayak ipconfig show information, ini untuk detail information, renew, dan lain-lain. Selanjutnya, ipconfig release melepaskan IP yang saya digunakan untuk jaringan mendukung DHCP. Kita mulai langsung. Nah, ini sudah, tapi karena tidak ada operationnya jadi tidak berfungsi semestinya. Lanjut, display DNS. Oh, sekarang renew. Sama, masih di bagian ipconfig. Di bagian renew ini memperbarui atau minta alamat IP baru dari server DHCP. Nah, sudah. Sama, tidak ada, no operation can be performed online because it's disconnected. Jadi tidak ada yang terjalan di video ini. Selanjutnya ipconfig display DNS. Untuk display DNS masih bagian ipconfig. Untuk menampilkan change DNS yang tersimpan. Oh, banyak sekali di laptop ini. Ya, seperti itu. Maaf pada suara, itu kucing saya. Kalau flush untuk membersihkan file DNS, bisa langsung saja. DNS. Nah, sudah. Nomor 12, ipconfig register DNS. Memperbarui kembali nama komputer di server DNS. Register DNS. Di sini disebut request operation membutuhkan tingkatan. Jadi tidak bisa ping. Sini ping untuk mengecek koneksi antara komputer saya sama perangkat lain atau situs web. Contohnya bisa ping. Ini kalau ping saja hanya memunculkan spesifikasi apa aja yang bakal dimunculkan. Kalau kita tambahin web seperti google.com. Nah, ini bakal muncul ping statistic for ini packet for seri path loss 0, proxy round trip times in millisecond, minimum 15 millisecond, maksimum 15, update 15. Berarti ini sudah terhubung dan dengan jelas. Selanjutnya net start menampilkan static
jaringan termasuk semua koneksi jaringan aktif yang terbuka. Kita hapus dulu. Lanjut pada netstat, menampilkan statik jaringan termasuk semua koneksi jaringan aktif dan port yang terbuka. Banyak sekali untuk ini, tapi dilihat ini sudah terpakai semua. Establish. Selanjutnya tracer, melacak jalur atau route yang ditumpu ke data ke alamat tujuan. Ini bisa menggunakan Google.com. Kita lihat. Jadi setiap kalian masuk ke Google tersambung itu ada suatu proses untuk mendapatkan suatu IP yang akan memunculkan web tersebut. Dan inilah hal-hal detail yang tidak kalian tahu. Semua bisa di-trace. Dan kalian harus belajar bagaimana untuk membacanya. Nah, kita hapus. Lanjut, ping. Kombinasi dari ping dan threshold memberikan informasi terkait keterhubungan jaringan dan analisa pemberitahuan di setiap hop. Sama ini ping harus pakai web Google. Bisa pakai yang lain, bisa Instagram, IG, dan lain-lain. Sebenarnya akan lama, 250 detik. Kita akan percepat. Setelah sudah, ini akan muncul source to here, not link, hop. Ada berapa hop? 10 hop dengan RTT-nya sampai 15 millisecond. Loss-nya di 8, 9, 100%, yang sisanya 0%. Cukup bagus. Kita lanjut yang ke lain. Nomor 17, DNS lookup. Melakukan pencarian DNS dan mendapatkan alamat IP dari nama domain. Contoh DNS lookup Google.com. Ya, Google.com address. Selanjutnya NetEase menampilkan mengelola konfirmasi jaringan dari baris perintah. Dia masih butuh perintah lagi. Ini bisa nets plan show ini ada banyak soal alias helper all. Di sini kita show profile, yang dimana ini akan memunculkan wifi yang sudah pernah nyambung di laptop ini. Banyak ya. Selanjutnya lanjut Ctrl C, Ctrl X, C, CLS. Root menampilkan tabel routing dan memungkinkan Anda menambahkan atau menghapus rute. Root. Banyak, ada jenis-jenisnya. Ada road print -4,
Masih banyak yang lain. Kita lanjut ke Net. Net akan mengelola berbagai fungsi jaringan di Windows seperti koneksi ke server atau mengelola pengguna. Nah, ini ada banyak. Net, komputer, config. Bisa kita coba cons. Bisa. Nah, bisa lihat ini sudah memaksa user untuk log off. How long after time expire? Never. Minimum password age nggak ada. Maximum password age pernah pakai 42 hari minimumnya, non, dan lain sebagainya. Jadi bisa dicek, bisa account, komputer, config, continue, file, group, help, MSG, local group, positions, share, start, statistics, stop, time, use, user, view. Demikianlah demonstrasi praktik yang telah saya lakukan untuk tugas 2 ini. Semoga video ini dapat membantu menjelaskan penggunaan perintah dasar jaringan di command prompt. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat belajar. Bye-bye.